nothing but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Eki Mesalvetika dengan NIM 0504024041. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya adalah mahasiswa semester 4. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandar Lampung dan Salut HMPTI. Dan saya di sini akan mengumpulkan tugas 3 yang ditutori oleh Ibu Tari Indriani dengan judul tugas tutorial membuat mata pelajaran pada LMS Moodle. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Let's go. Baik teman-teman, di sini mari kita mulai cara membuatnya. Nah, pertama-tama di sini teman-teman masuk dulu ke laman Moodle ya teman-teman. Kita login ke akun kita. Nah, setelah kita login, di sini kita akan menuju ke halaman dashboard ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke My Course. Setelah kita memasuki My Course, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita menuju ke My Course, di sini kita klik yang course. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampilannya menjadi seperti ini, banyak sekali kolom-kolom yang harus teman-teman isi ya, teman-teman. Nah, pada setiap masing-masing kolom itu harus wajib teman-teman isi tanpa terkecuali ya, teman-teman. Maka kalau tidak teman-teman isi, teman-teman tidak bisa membuat mata pembelajarannya. Nah, di sini pada bagian edit setelan khusus, nah di situ ada bagian umum. Nah, di sini nama lengkap kursus. Nah, di sini saya menuliskan nama kursus saya karena saya mengampu atau mengajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka di sini saya tuliskan bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kolom berikutnya, yaitu tentang nama lengkap. Pada nama lengkap kursus ini saya menuliskan singkatan dari mata pelajaran saya, yaitu B. Indonesia. Nah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga ya. Teman-teman mengajar pada mata pelajaran apa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke keterangan kursus. Nah, di sini ada opsinya. Saya di sini memilih pada kategori 1. Kemudian setelah memilih keterangan kursus, kita lanjutkan lagi ke kolom selanjutnya, itu ada tulisan tampilan, sembunyikan dan tampilkan. Nah, saya memilih tampilkan. Nah, kemudian di sini ada tanggal mulai kursus. Nah, di sini saya memulai pada tanggal 13, kemudian pada bulan Juli, kemudian tahun 2025 ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga bisa memasukkan pada pukul berapa, jam berapa, sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman buat. Nah, kemudian di sini ada tanggal berakhir kursus. Nah, di sini saya tuliskan di tanggal 12 Desember tahun 2025. Nah, di sini juga ada waktunya ya teman-teman, ada jamnya. Nah, untuk nomor ID khusus saya di sini tidak mengisinya karena saya mengisi yaitu 25 bahasa Indonesia, karena di sini saya memilih tahun 2025 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah kita menulis nomor ID khusus, nah kemudian kita lanjutkan lagi ke bagian bawahnya, itu ada bagian deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai mata pelajaran yang teman-teman ambil. Nah, saya di sini menuliskan pada bagian deskripsi yaitu keterangan kelas virtual
kelas 10 SMA Negeri 1 Banjarbaru. Mengapa saya di sini menuliskan di SMA Negeri 1 Banjarbaru keterangannya? Karena saya mengajar pada sekolah SMA Negeri 1 Banjarbaru. Makanya di sini saya tuliskan keterangan yaitu kelas virtual 10 SMA Negeri 1 Banjarbaru. Nah, setelah nanti kita menuliskan deskripsi, pada langkah yang selanjutnya itu ada bagian gambar kursus. Itu bisa teman-teman isi ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan mata pelajaran teman-teman yang menarik perhatian untuk anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke format kursus. Nah, di sini saya memilih di bagian tampilkan ya teman-teman. Nah, setelah itu ke bagian yang disembunyikan, itu ada beberapa opsi pemilihan. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Saya di sini memilih bagian yang disembunyikan. Nah, kemudian ke tata letak kursus ada pilihannya juga, teman-teman bisa pilih. Saya di sini memilih tampilkan. Nah, kemudian pada selanjutnya itu ada tampilan, teman-teman bisa pilih juga. Di sini bahasa. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya adalah orang Indonesia ya, teman-teman. Kemudian di sini ada jumlah pengumuman yang teman-teman buat, itu ada berapa sesuai dengan kebutuhan lagi. Saya di sini memilihnya ada 3. Nah, kemudian pada tampilan buku ini teman-teman bisa checklist ya atau pilih ya. Nah, pada bagian tampilan lainnya lagi saya pilih ya. Nah, pada tampilan waktu itu saya pilih juga ya teman-teman. Nah, kemudian berkas dan unggahan. Di sini ada ukuran unggah maksimum. Nah, saya di sini memilih ukuran pengumpulan berkas itu 50 MB ya teman-teman. Kemudian melanjutkan lagi ke pelacakan penyelesaian. Di sini saya memilih opsi ya. Kemudian tampilan kondisi saya juga memilih ya. Kemudian pada grup saya media grupnya saya tidak memilih tanpa grup ya teman-teman, karena di sini fokusnya ke siswa bukan ke grup. Nah, kemudian pada mode grup itu saya pilih opsi tidak dan selanjutnya saya juga tidak memilih opsi. Nah, kemudian pada tag ini teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Saya di sini menuliskan bahasa Indonesia dan teks eksposisi karena dua ini sangat penting ya teman-teman, makanya saya tulis. Nah, kemudian setelah semuanya terisi, teman-teman simpan dan tampilkan. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya teman-teman tampilannya setelah kita membuat mata pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada bagian khusus, kemudian ada setelan, ada peserta. Nah, di sini bisa teman-teman menambahkan peserta itu teman-teman menambahkan peserta atau siswa teman-teman yang mau ikut pembelajaran melalui laman atau website Moodle ini, bisa teman-teman tambahkan siswa-siswanya. Nah, di sini ada juga nilai. Nah, pada nilai ini teman-teman bisa ngasih nilai atau feedback umpan balik kepada siswa yang sudah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan lagi ya teman-teman. Di sini kita akan kembali ke dashboard, kemudian kita klik ke bagian kursus kita. Nah, di sini kita akan menambahkan peserta atau siswa kita yang akan kita masukkan ke dalam pembelajaran. Nah, di sini bisa teman-teman klik daftarkan pengguna. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan yang akan teman-teman pilih untuk menambahkan siswa teman-teman. Nah, di sini saya menuliskan bahwa siswa IPA 1 karena saya mengajar di bagian IPA. Kemudian kita lanjutkan lagi ke tetapan peran. Nah, di sini teman-teman bisa pilih
saya di sini memilih siswa. Nah, kemudian pada kolom yang selanjutnya itu ada dimulai sejak kapan. Nah, saya di sini memilih dimulai kursus ya, teman-teman. Kemudian di selanjutnya itu ada durasi pendaftaran. Nah, di sini saya memilih di 365 hari ya, teman-teman, di sini. Karena saya memilih 365 hari itu karena jangka waktu 1 tahun ya, teman-teman. Makanya saya di sini memilih di 365 hari. Nah, kemudian setelah kita memilih, di bawahnya lagi itu ada dimulai pendaftarannya itu pada tanggal berapa. Di sini saya memilih pada tanggal 15 ya, teman-teman, pada bulan November kemudian tahun 2025. Nah, di sini juga ada waktunya pada pukul berapa. Di sini saya memilih di pukul 12.40. Nah, kemudian setelah semuanya terisi ya, teman-teman, di sini bisa teman-teman klik pada bagian yang warna biru ya, teman-teman, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Maka setelah itu akan di bagian bawahnya muncul siswa-siswa yang telah didaftarkan. Kemudian kita kembali lagi ke bagian awal, yaitu di kursus kita. Kita di sini akan membuat mata pelajarannya. Nah, di sini kita jangan lupa teman-teman aktifkan mode edit ya, teman-teman, agar teman-teman bisa mengedit bagian atau mata pelajaran yang akan teman-teman berikan kepada siswa teman-teman. Nah, di sini saya akan menuliskan atau mengasihkan untuk siswa-siswa saya itu di bagian pengajaran atau pelajaran baru. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini pada pelajaran baru. Nah, di sini pada umum, nama yang saya tulis di sini yaitu saya tulis dengan nama kursus yang telah saya ambil ya, teman-teman, karena di sini saya mengambil kursus atau mengajar itu pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya tuliskan kursus saya yang saya ambil. Kemudian di sini ada deskripsi apa yang harus teman-teman masukkan. Di sini saya memasukkan materi mengenai teks eksposisi ya, teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan deskripsi, kita klik pada tampilkan deskripsi, maka materi tersebut akan ditampilkan dan bisa dilihat oleh semua siswa. Nah, kemudian di sini ada opsi tampilan. Nah, di sini saya tidak memilih. Kemudian ada ketersediaan. Nah, di sini saya juga tidak memilihnya. Saya kemudian lanjutkan lagi ke kolom bagian nilai. Di sini ada banyak opsi-opsi yang harus teman-teman isi. Kemudian ada setelan modul umum, ada pembatasan akses, kondisi penyelesaian, tag, dan masih banyak lagi yang harus diisi. Nah, kemudian setelah kita mengisi semuanya, dirasa sudah selesai dalam pengisiannya, maka di sini kita klik di bagian simpan akun kembali ke kursus. Nah, kemudian setelah kita simpan, maka tampilan yang terjadi itu adalah akan jadi seperti ini ya, ada subtopik baru. Nah, di sini saya ada 3 pertemuan ya, teman-teman, di bagian mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke pertemuan yang selanjutnya pada tanggal 20 Juli sampai 26 Juli. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkannya lagi, yaitu klik tambahkan, kemudian tambahkan aktivitas atau sumber ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan menambahkan pelajaran lagi ke bagian sesi ketiga atau pertemuan ketiga. Nah, caranya pun sama ya, teman-teman, seperti yang telah saya buat tadi di pertemuan yang pertama.
teman-teman tuliskan nama kursus teman-teman yang teman-teman ambil. Kemudian setelah itu teman-teman masukkan deskripsi atau materi yang teman-teman buat untuk pertemuan kedua ini ya teman-teman. Kita masukkan bagian materinya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam materinya, ke deskripsi kita, nah kita jangan lupa klik tampilkan deskripsi di halaman kursus ya teman-teman, supaya siswa-siswa kita bisa melihat. Nah, di sini juga ada tampilan, ketersediaan kontrol aliran, kemudian ada nilai. Nah, untuk ketersediaan ini bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Di sini ada tanggalnya, kemudian bulan, tahun, pada pukul berapa. Nah, bisa teman-teman pilih. Nah, pada waktu pengerjaan di sini teman-teman bisa pilih juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah kita simpan dan kembali ke kursus lagi ya teman-teman, kita kembali ke bagian awal lagi. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Kemudian kita lanjutkan lagi ke pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ketiga tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus. Nah, di sini saya akan menambahkan materi lagi ya teman-teman, mata pelajaran lagi. Nah, caranya pun sama seperti di pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Itu bisa teman-teman tulis nama kursus teman-teman. Setelah nanti nama kursusnya tertulis, kalian bisa lanjutkan lagi ke langkah yang selanjutnya, yaitu di bagian deskripsi. Nah, pada bagian deskripsi ini bisa teman-teman isi materinya yang akan kalian kasih kepada siswa kalian pada pertemuan terakhir ini, yaitu pertemuan ketiga. Nah, di sini ada juga tampilan, ketersediaan, bisa teman-teman isi dengan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian ada kontrol aliran, kemudian ada nilai, setelan modul umum, kemudian ada pembatasan akses, ada kondisi penyelesaian, kemudian ada tag. Nah, kemudian ada juga yang terakhir itu kompetensi. Nah, kemudian kalau sudah kita simpan perubahannya ya teman-teman. Kalau sudah, nah tampilannya akan seperti ini dari pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, pertemuan ketiga ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa ini menambahkan unknown comments atau tambahkan topik untuk berdiskusi ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan gitu. Nah, kemudian teman-teman pada pertemuan pertama di sini saya akan kasih link pembelajaran ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman klik pada bagian link jika teman-teman ingin menaruh link pembelajaran untuk siswa-siswa teman-teman. Nah, di sini sudah linknya tertera ya teman-teman, link YouTube-nya. Tampilannya setelah di ini, kemudian kita tampilkan ya di halaman kursus. Kemudian kita klik ke simpan perubahan kursus. Nah, kemudian pada pertemuan pertama ini ada link atau video pembelajaran yang sudah saya buat ya teman-teman, yang sudah saya terapkan. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan lagi, yaitu membuat kuis ya teman-teman untuk anak-anak siswa saya. Nah, di sini untuk bagian umum bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian teman-teman kasih kuis atau pertanyaan yang akan teman-teman buat. Nah, pada waktu pengerjaannya di sini bisa teman-teman klik aktifkan. Di sini ada kuis akan dimulai, tutupnya kuis, waktu pengerjaan. Nah, ada beberapa minggu. Nah, kemudian ada nilai, kemudian ada tata letak, ada perilaku sosial, kemudian opsi review, ada tampilan, kemudian ada save exam browser, pembatasan
tambahan pada pengerjaan kuis, kemudian setelan modul umum, pembatasan akses, kondisi penyelesaian, kemudian ada tag, ada kompetensi, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Setelah sudah, kita seperti biasa simpan dan kembali ke beranda ya teman-teman. Nah, di sini saya salah untuk memasukkan nilai. Nah, kemudian setelah kita simpan ke dalam perubahan kursus, kemudian tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman, di situ bacanya sudah ada kuis dan link. Kemudian di sini kita akan melanjutkan lagi ke pertemuan yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat diskusi atau kuisnya. Kemudian kita lanjutkan ke simpan perubahannya. Nah, setelah disimpan ke perubahannya, nah di sini pada pertemuan kedua ini saya menuliskan kuis saja, tidak ada tambahan. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke pertemuan yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini di pertemuan ketiga ini saya menggunakan tugas ya. Pada pertemuan ketiga saya ada tugas dan ada diskusi kelompok. Nah, pada diskusi kelompok saya sudah menguploadnya. Nah, sekarang ini yang akan kita upload yaitu tentang tugas. Kemudian setelah kita mengupload tugas, nah di sini ada ketersediaan, ada opsi lainnya yang akan dipilih. Kemudian setelah itu kita langsung simpan perubahan. Kemudian setelah itu, setelah kita simpan perubahan, maka kita akan kembali ke awal ke kursus kita dari mulai pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ke pertemuan terakhir yaitu pertemuan 3 sampai kita membuat tugas untuk para siswa agar segera diselesaikan atau dikerjakan. Nah, baik, di sini bisa teman-teman ketahui bahwasanya saya di sini mengambil kursus bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mengambil 3 pertemuan ya teman-teman. Nah, pada pertemuan pertama itu tanggal 13 Juli sampai tanggal 19 Juli. Nah, pada pertemuan pertama ini saya menggunakan asinkronus dan sinkronus. Nah, di sini saya sudah membuat materinya, sudah menguploadnya. Nah, kemudian ada link pembelajaran teks eksposisi ya teman-teman yang sudah saya kasih. Kemudian di sini ada juga diskusi dan ada link sinkronus menggunakan Google Meet. Nah, kemudian pada pertemuan kedua pada tanggal 20 Juli sampai tanggal 26 Juli, di sini saya menggunakan asinkronus. Nah, di sini saya sudah mengupload materinya yang akan dipelajari untuk anak-anak. Nah, di sini juga saya sudah memberikan kuis untuk anak-anak bisa mengerjakan. Nah, pada pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ketiga di tanggal 20 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Nah, pada pertemuan ketiga ini saya menggunakan asinkronus dan sinkronus dan asinkronus ya teman-teman. Seperti biasanya saya juga sudah mengupload materi yang akan dipelajari anak-anak. Nah, setelah saya upload materi, di sini ada diskusi kelompok. Saya sudah membagi beberapa bagian kelompok untuk anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, setelah itu saya juga sudah memberikan link Google Meet ya untuk kita melakukan Zoom. Nah, kemudian yang terakhir pada pertemuan 3 ini saya membuat tugas yang berjudulkan teks eksposisi untuk bisa dikerjakan anak-anak. Nah, setelah itu, setelah kita membuat tugas, ini kita juga bisa memberikan nilai atau feedback, umpan balik kepada anak-anak ya teman-teman. Di sini kita bisa membuat atau mengasih nilai anak setelah mereka mengerjakan diskusi, kemudian kuis, tugas kelompok, dan tugas. Nah, pada tugas ketiga ini, kelas daring yang dibuat itu harus memuat 3 interaksi utama dalam proses pembelajarannya, yaitu 1 interaksi peserta didik dengan pendidik, kemudian 2 interaksi peserta didik dengan materi, dan yang ketiga interaksi antar peserta didik. Maksudnya di sini, yang pertama, interaksi peserta didik dengan pendidik. Nah, pada interaksi ini difasilitasi bahwasanya bisa melalui fitur komunikasi yang tersedia di dalam Moodle, yaitu ada forum diskusi atau tanya jawab. Nah, di sini saya juga sudah menerapkan diskusi atau tanya jawab kepada siswa. Nah, kemudian di sini ada juga pesan pribadi. Nah, pada fitur ini
bisa digunakan untuk berkomunikasi satu antara guru dan juga peserta didik. Nah, ada pengumuman. Bagian pengumuman ini bisa digunakan untuk menyampaikan informasi penting seperti jadwal tugas, kemudian batas waktu pengumpulan, dan juga pengingat pertemuan sinkron. Nah, yang kedua itu interaksi peserta didik dengan materi. Nah, pada interaksi ini terjadi saat siswa mengakses dan mempelajari bahan ajar yang tersediakan oleh pendidik. Yang pertama, unggahan materi pembelajaran. Guru mengunggah file PDF, PowerPoint, atau video pembelajaran. Nah, kemudian setiap materi disertai dengan tujuan pembelajaran dan instruksi. Nah, kemudian ada video interaktif atau H5P. Pada materi berupa video pembelajaran itu bisa disisipkan kuis singkat menggunakan H5P untuk memastikan keterlibatan aktif peserta didik saat menonton. Nah, kemudian ada kuis dan penilaian. Nah, guru bisa membuat kuis di Moodle dengan berbagai tipe soal seperti PG, isian, benar atau salah untuk bisa mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi. Nah, kemudian yang ketiga itu interaksi antara peserta didik. Nah, pada interaksi ini bertujuan bahwasanya mendorong kolaborasi, diskusi, dan juga saling belajar antara siswa seperti forum diskusi kelompok. Nah, di situ juga saya sudah menerapkan bahwasanya ada diskusi kelompok di pertemuan ketiga untuk bisa siswa pelajari atau kerjakan. Nah, kemudian bisa dibuat forum dengan topik sesuai dengan kebutuhan. Nah, siswa bisa dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Nah, kemudian ada penugasan kolaboratif. Nah, penugasan kolaboratif saya juga sudah membuat di pertemuan ketiga bisa menggunakan fitur group assessment. Siswa bisa membuat presentasi video terkait kebutuhan siswa yang telah saya berikan. Baik, itulah tadi tutorial cara membuat mata pelajaran pada LMS Moodle. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At night she's screaming, oh my mind. Grab a gun, kinda crazy. She's poison but tasty.